ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat pada perkalian dan pembagian. Untuk mengerjakan atau mengisi soal perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita harus memahami bentuk soalnya. Yang kedua adalah bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah kita harus memahami contoh soal yang diberikan oleh gurumu agar tidak salah langkah dalam mengerjakan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat positif dan negatif. Untuk langkah yang pertama yaitu memahami bentuk soal yang ada pada perkalian bilangan bulat. Bentuk soalnya kita dapat kelompokkan menjadi 3 jenis kelompok. Yang pertama yaitu bilangan positif dikali bilangan positif, yaitu sejenis positif kali positif. Sedangkan yang kedua adalah perkalian antara berbeda jenis, positif kali negatif atau sebaliknya, yaitu negatif dikali positif. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu negatif kali negatif. Bentuk soalnya seperti itu. Untuk yang pertama, positif dikali positif maka menghasilkan bilangan yang positif. Sedangkan untuk positif dikali negatif maka menghasilkan bilangan negatif. Begitu pula sebaliknya, negatif kali positif menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan bentuk soal yang ketiga yaitu negatif kali negatif menghasilkan bilangan yang positif. Untuk memudahkan kalian mengingat bentuk soal pada operasi hitung perkalian dan pembagian, maka kita dapat menyingkatnya menjadi SAMPO. SAMPO itu berarti jika bilangannya sama, maka akan menghasilkan hasil yang positif. Jadi sama itu artinya nanti hasilnya akan positif. Sedangkan yang kedua yaitu BT. BT yaitu jika bilangan yang kita kalikan berbeda tanda, maka akan menghasilkan bilangan yang negatif. Jadi jika kita mengalihkan bilangan yang sejenis yaitu positif kali positif maka hasilnya positif. Sedangkan jika berbeda jenis maka akan menghasilkan bilangan negatif. Sama positif dan beda negatif, maka kita singkat menjadi SAMPO BT. Setelah memahami bentuk soal pada operasi hitung bilangan bulat perkalian, maka kita akan memahami cara mengerjakannya. Yang pertama yaitu tentukan jawaban dalam bentuk positif dan negatif. Yang kedua, mengalihkan bilangannya. Ibu sengaja menentukan cara mengerjakan yang pertama yaitu menentukan jawaban dalam bentuk positif dan negatif, karena kadang kita lupa setelah mengalihkan bilangannya, lupa membubuhkan tanda positif atau tanda negatif. Supaya kita lebih paham lagi, kita akan masuk ke dalam contoh soal perkalian. Perkalian pada bilangan bulat, contoh soal yang pertama yaitu 5 dikali negatif 6. 5 dikali negatif 6 ini adalah perkalian dua bilangan bulat yang berbeda tanda atau tergolong kategori BT. Beda tanda artinya akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Berarti hasilnya pasti negatif. Berilah tanda negatif di bagian depan. Kemudian 5 dikalikan dengan 6 hasilnya 30. Maka 5 dikali negatif 6 hasilnya negatif 30. Yang kedua negatif 7 dikali negatif 3. Ini kategori SAMPO. Sama berarti menghasilkan positif. Negatif dikalikan dengan negatif berarti dia sama. Hasilnya pasti positif. Tinggal kita kalikan bilangannya. 7 dikali 3 hasilnya yaitu 21 dengan lambang di depannya yaitu bilangan
positif karena ini kategori sampo, sama artinya positif. Contoh yang terakhir yaitu contoh yang ketiga, yaitu bilangan negatif 8 dikali 9. Negatif 8 kali 9 kategori beti, beda berarti negatif. Berilah bubukan tanda negatif di bagian depannya. Kemudian kita kalikan 8 dikali 9, berarti 72 dengan tanda negatif di depannya. Setelah kita belajar tentang perkalian bilangan bulat, maka selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Metodenya sama dengan metode perkalian pada bilangan bulat. Simak baik-baik ya, dan jangan lupa untuk menghafalkan perkaliannya sehingga kalian mudah untuk mengerjakan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu bentuk soalnya. Bentuk soal pada pembagian bilangan bulat sama dengan perkalian bilangan bulat. Ada 3 jenis bentuk soal, yaitu yang pertama positif dibagi positif, yang kedua positif dibagi negatif ataupun sebaliknya yaitu negatif dibagi positif, yang ketiga adalah negatif dibagi negatif. Dari kalian sudah mengenalnya kan yang begini, karena sudah bertemu ketika membahas tentang perkalian bilangan bulat. Hasil dari positif dibagi dengan positif yaitu positif. Sedangkan yang kedua positif dibagi negatif atau yang berbeda tanda ataupun sebaliknya negatif dibagi positif menghasilkan pembagian bernilai negatif. Sedangkan yang ketiga negatif dibagi negatif maka menghasilkan pembagian bernilai positif. Cara mengingatnya, bentuk soal yang seperti ini yang 3 jenis sama persis dengan cara mengingat perkalian pada bilangan bulat, yaitu sampo beti. Sama berarti positif, sedangkan beda berarti negatif. Mudah bukan? Jadi cara mengingat ini bisa dipakai untuk perkalian maupun pembagian. Ya, sampo beti sama positif, artinya sama tanda positif. Sedangkan beti beda negatif. Jika tandanya berbeda, maka menghasilkan bilangan negatif. Setelah mengetahui bentuk soal dan cara mengingatnya, kita akan melihat cara mengerjakannya sama persis dengan perkalian. Yang pertama tentukan jawaban dan bentuk positif atau negatif, dan yang kedua dibagi bilangannya. Mudah bukan? Yang berikutnya adalah contoh soalnya. Yang pertama contoh soalnya adalah 15 dibagi negatif 3. 15 ulangi dibagi negatif 3. 15 positif dibagi negatif 3 yaitu bilangan negatif. Maka ini termasuk jenis beti, beda berarti negatif. Negatif 5. Yang berikutnya, mari kita simak contoh yang kedua. Negatif 27 dibagi negatif 9. Ini adalah bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya pasti positif. Nah, kita tinggal bagi 20 dibagi 9 yaitu 3. Maka 3-nya adalah 3 positif. Paham tidak? Mari kita simak contoh yang terakhir. Negatif 72 dibagi 8. Berarti ini negatif dibagi positif. Maka tentukan tandanya dulu, yaitu beti. Beda berarti negatif. Negatif berarti pasti hasilnya. Sekarang tinggal kalian bagi 72 dibagi 8 yaitu 9. Maka hasilnya adalah negatif 9.